Saya Aulia Nur Afifah dari jurusan Pemanfaatan Sumber Daya Perikanan Universitas Riau menjelaskan sebuah PowerPoint yang berjudul Fluidastatis, mata kuliah fisika dasar dengan dosen pengajar Ronald Mangasih Hutauruk STMT dan asisten lab Fajri Ramdan. Yang pertama, itu membahas tentang fluida. Fluida adalah zat yang bisa mengalir dan memberi hambatan saat diberi tekanan. Zat yang tergolong sebagai fluida adalah zat cair dan gas. Sifat-sifat fluida yang pertama yaitu bisa mengalami perubahan bentuk, yang kedua bisa mengalir, dan yang ketiga memiliki kemampuan menempati suatu wadah atau ruang. Nah, fluida itu terbagi menjadi dua, yaitu fluida statis dan fluida dinamis. Khusus untuk pembahasan kali ini hanya membahas tentang fluida statis, di mana pada pernyataan yang terdapat dalam PowerPoint memiliki arti yaitu fluida statis adalah segala sesuatu yang diam dan tidak bergerak. Jadi, kesimpulan dari pernyataan ini adalah fluida statis adalah fluida yang tidak mengalir. Tekanan dalam fluida. Tekanan diartikan sebagai gaya persatuan luas, di mana arah gaya tegak lurus dengan luas permukaan. Ini merupakan salah satu sifat penting dari fluida statis. Ketika fluida memberikan aksi terhadap permukaan, di mana arah gaya tidak tegak lurus, maka permukaan akan memberikan gaya reaksi yang arahnya juga tidak tegak lurus terhadap permukaan. Hal ini yang menyebabkan fluida mengalir, namun pada kenyataannya, fluida tetap diam. Jadi kesimpulannya pada fluida statis, arah gaya selalu tegak lurus terhadap permukaan wadah yang ditempatinya. Jadi di sini ada Y, di mana Y itu walaupun arahnya ke bawah tetap bernilai positif. Pada pernyataannya, tekanan sama dengan gaya per luas. Ada di sini. Jadi dibuat turunan persamaan dari P sama dengan F per A, di mana F diganti dengan W karena benda yang masuk ke dalam fluida itu memiliki berat. Jadi gayanya diganti dengan berat, dan luas permukaan itu adalah A dikali B, di mana permukaan benda yang masuk ke dalam itu berbentuk persegi panjang. Luas persegi panjang adalah panjang dikali lebar. Jadi A dikali B itu sama dengan panjang dikali lebar. Dan untuk rumus berat sendiri yaitu massa dikali dengan gravitasi. Pada massa ini digunakan rumus massa jenis sama dengan massa per volume. Jadi dibuat dari rumus segitiga. Untuk rumus massa didapatkan massa jenis dikali dengan volume. Lalu jadilah persamaan untuk tekanan dalam fluida. Nah, selanjutnya itu ada buoyancy force. Buoyancy force ini adalah gaya apung. Pada pernyataan dalam PowerPoint diartikan yaitu kekuatan ke atas yang diberikan oleh cairan pada benda yang berada padanya. Syarat benda untuk mengapung itu adalah massa jenis objek lebih kecil daripada massa jenis liquid, maka objek akan mengapung. Besar gaya apung yang diterima suatu benda sama dengan berat air yang naik akibat tercelupnya benda tersebut. Maka di sini didapatkan sebuah persamaan di mana ada juga dijelaskan bahwa 1 sama dengan VL per V0. Ini mungkin agak membingungkan. Jadi saya menjelaskan bahwa V dikurang 1 dikurang VL per V0 itu didapatkan dari pernyataan VL per V0 sama dengan Rho 0 per Rho L. Jadi 1 sama dengan VL per V0. Jadi kalau dari persamaan VL per V0 itu dipindah ruaskan ke kiri, maka didapatkan persamaan 1 dikurang VL per V0, maka itu adalah
fraksi di atas permukaan. Pada slide selanjutnya itu ada gaya terhadap dinding bawah air. Tekanan berubah secara linear dengan kedalaman. Jika kita ambil tekanan rata-rata sama dengan Rho GH rata-rata, maka didapatkan F sama dengan Rho GL H pangkat 2 per 2. L itu adalah panjang. Dapat dilihat sendiri bagaimana penulisan persamaannya. Kemudian itu ada tentang tekanan gauge versus tekanan total. Tekanan gauge adalah perbedaan tekanan udara dengan tekanan atmosfer. Jadi formulanya atau rumusnya yaitu tekanan gauge sama dengan tekanan total dikurang dengan tekanan udara. Sedangkan untuk tekanan total itu didapatkan dari misal pernyataan tekanan gauge sama dengan tekanan total dikurang tekanan udara itu dibalik menjadi tekanan total dikurang tekanan udara sama dengan tekanan gauge. Maka untuk tekanan total, tekanan udaranya pindah ruas ke kanan menjadi tambah. Oleh sebab itu dapat persamaan seperti dalam PowerPoint. Lalu selanjutnya itu ada prinsip Pascal atau hukum Pascal. Hukum Pascal menyatakan dalam wadah tertutup yang berisi fluida, tekanannya sama pada setiap tempat. Jadi jika kamu menekan fluida ke satu arah, maka tekanan akan dialirkan ke sekeliling fluida. Maka dari itu didapatkannya persamaan ini, bahwa tekanan 1 sama dengan tekanan 2. Jadi rumusnya didapatkan bahwa F1 per A1 sama dengan F2 per A2. Dapatkan rumus seperti ini. Selanjutnya itu ada tentang buoyancy force, tentang mengambang dalam beberapa lapisan. Di sini lapisan di atas lebih rendah massa jenisnya. Maka untuk massa jenis 1 itu lebih besar dari massa jenis 2. Nah, untuk Rho L, VL, G itu Mg liquid didapat dari segitiga rumus Rho sama dengan M per V. Untuk BF itu sama dengan buoyancy force atau gaya apung. Nah, di sini ada persamaannya Rho 0 L kuadrat H sama dengan Rho 1 L pangkat 2X ditambah Rho 2 L pangkat 2Y. Jadi L pada sisi kiri dan L pada sisi kanan itu bisa dicoret sehingga dapat persamaan seperti pada PowerPoint ini. Dan pada slide selanjutnya itu ada berat nyata benda yang tenggelam. Syarat benda tenggelam yaitu Rho objek lebih besar daripada Rho liquid atau massa jenis objek lebih besar dari massa jenis liquid. Selanjutnya itu ada asumsikan atau anggap gambar pertama adalah kondisi di mana objek tanpa beban, dan gambar kedua adalah objek dengan beban tambahan. Keterangan gambar ada di bawah ini. Baiklah, sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih.